Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diksi Sandra Burbarani SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purwakarta. Yang terhormat, fasilitator Bapak Slamet Raharjo MPD, pengajar praktik Ibu Nok Supriyatin SPD. Perkenalkan rekan sejawat saya. Nama saya Eka Fuzianti Zakia SPD. Di sini saya sebagai wali kelas 5 SDN 1 Ciware. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap praobservasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, apa kabar? Baik, bagaimana Ibu kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat Bu Eka. Senang ya ketemu Bu Eka pagi ini. Iya, kita akan mengadakan praobservasi ya Bu ya. Ya, Kita akan mengadakan observasi. Adapun tujuan dari observasi itu adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru ya Bu. iya. Bukan untuk menilai, mencari kesalahan ya Bu ya. Jadi Bu Eka santai, tidak usah tegang. Kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Siap, ya Ibu. Bu ya. Tahapan observasi itu terdiri dari pra-observasi, observasi sendiri dan pasca observasi. Untuk jadwal observasinya kira-kira kapan Bu Eka akan melakukan? Baik, untuk jadwal observasinya sendiri, saya kira minggu depan Ibu, biar minggu waktunya depan. juga lebih banyak Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Apa saja yang sudah dipersiapkan sama Bu Eka? Baik, untuk persiapannya sendiri, untuk observasi, supervisi ini saya menyiapkan RPP tentunya, yang paling penting ya RPP Iya, gitu. iya. Yang kedua juga media pembelajarannya, Media pembelajaran. kemudian ada bahan ajar dan juga lembar kerja siswanya. Seperti itu Ibu. Oh iya ya, Bu Eka sudah menyiapkan RPP, media, metode ya, dan bahan ajarnya pasti ya Bu ya. Selanjutnya materi apa yang akan diajarkan? Baik, untuk materinya sendiri di sini saya mengambil materi mata pelajaran matematika yaitu volume bangun ruang Ibu. Oh iya, jadi Bu Eka akan memberikan materi matematika bangun ruang ya, volumenya ya. Tujuan dari pembelajarannya sendiri itu apa Bu? Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini saya menggunakan di sini kan saya menggunakan media video gitu ya. Nah, jadi untuk tujuannya melalui penayangan video, penjelasan dalam video, siswa mampu untuk menghitung volume bangun ruang melalui satuan luas. Iya. Satuan volume, salah, mohon maaf. Jadi dengan dengan metode bukan metode ya, media video, Bu Eka mencoba akan memaparkan tentang volume Volume bangun ruang itu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Anak-anak lebih menarik gitu ya Iya. dengan metode, dengan media seperti itu. Tujuan dari pembelajarannya sudah ya? Iya, sudah. Oh, Barusan. RPP-nya kira-kira sudah 100%? Untuk RPP-nya sudah 100% Ibu, sudah digarap dan sudah selesai juga. Hebat. Langkah-langkahnya seperti apa Bu Eka? Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan sendiri itu ada seperti biasa menyampaikan salam, kemudian anak berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas, kemudian pengabsenan kepada siswa yang hadir, kemudian ada juga di sini saya menyampaikan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut, yaitu tentang volume bangun ruang. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Di sini saya menayangkan video pembelajaran tentang volume bangun ruang. Di situ akan membahas mengenai bangun ruangnya sendiri, kemudian membahas sampai kepada volume bangun ruang dan sampai kepada satuan luas. Kemudian setelah penayangan video, siswa pun dikelompokkan dalam beberapa kelompok, kemudian mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Nah, setelah itu mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya. Kemudian setelah kegiatan itu selesai, kemudian ada kegiatan penutup seperti mengapresiasi siswa, kemudian ada mengulas kembali apa yang telah dipelajari hari tersebut, dan juga kemudian mengutarakan pembelajaran yang akan Iya, datang gitu ya Bu ya. Iya. Ya bagus sekali ya Bu Eka ya, lengkap sekali RPP-nya ya. Ternyata selanjutnya kira-kira ada tantangan apa yang akan muncul nanti? Ya, mungkin untuk tantangannya sendiri di sini lebih kepada pemahaman siswa. Pemahaman siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa, ada yang kurang bisa, ada yang juga belum mampu sama sekali. Betul, Nah, betul. mungkin di sini saya solusinya gitu ya Bu. Untuk solusi dari tantangan tersebut,
di sini saya akan mengelompokkan sesuai dengan pemahaman siswanya sendiri atau pengetahuan siswanya. Iya, Bang. Jadi Ibu akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhannya ya. Iya, Pasti mereka berbeda-beda. Ya. Selanjutnya persiapannya sudah 100% atau masih ada yang kurang? Untuk persiapan sendiri di sini mungkin saya belum belum lengkap untuk LKPD sendiri gitu, masih dalam proses penggarapan gitu, Bu. Gitu ya. Iya. Kira-kira penyelesaiannya kapan tuh, Bu? Untuk LKPD sendiri mungkin besok juga sudah selesai, Bu. Siap. Siapa yang akan membantu Ibu membuat LKPD gitu? Untuk membantu LKPD di sini mungkin saya dibantu dengan ini ya, peralatan sederhana saja gitu. Iya. Dengan ada mungkin laptop atau printer kayak gitu. Ya Bu ya. Supervisi adalah peningkatan diri kita supaya menjadi lebih mengerti ya, lebih berkompetensi ya. Selanjutnya kompetensi diri apa yang bisa dikembangkan sama Bu Eka? Untuk kompetensi diri di sini saya mengembangkan kompetensi diri untuk pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi di sini saya menyampaikan mengenai pengetahuan tentang ruang, kemudian keterampilan dalam menyampaikan pemahaman materi atau kepada siswa seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu Eka ya. Kemudian ada kompetensi yang lebih spesifik itu yang akan dikembangkan. Baik, untuk pengembangannya sendiri seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu ada pengetahuan dan juga keterampilan, di mana di sini saya akan menyampaikan yaitu keterampilan saya dalam penyampaian materi kepada siswa gitu, agar siswa lebih memahami tentang pembelajaran pada hari tersebut. Bagus sekali Bu Eka akan lebih spesifik mengembangkan kompetensi keterampilan menyampaikan materi ya yang lebih menarik kepada siswanya. Saya jadi ingin buru-buru melihat observasi ya Bu Eka ya nanti ya. Iya. Semoga apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Eka ya. Iya Ibu. Kita ketemu lagi di tahap observasi. Yuk. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bu Ya, Eka. sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, karena hari ini pagi ya, berarti harus semangat pagi. Kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab? Pagi, semangat pagi. Gitu ya, pakai tangan ya. Siap tidak? Oke, semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, coba Ibu tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Rima. Terus? Alisa. Siapa lagi? Kalau Rima kemana? Rima? Ada yang tahu infonya? Kalau Kalisa, kenapa Rima? Kalau Kalisa kemana? Jawa, berarti izin ya. Oke. Nah, hari ini kita bakal belajar apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau matematika di minggu kemarin kita belajar apa sih? Bangun ruang. Ada apa aja sih bangun ruang teh? Coba ada yang tahu nggak kalau bangun ruang kubus itu berbentuk apa? Persegi. Oke, good job. Kalau bangun ruang balok? Persegi dan? Nah, setiap bangun ruang pasti memiliki volume. Apa sih volume itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu kita simak videonya. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini bertemu lagi dengan saya CGP Angkatan 7 Diksi Sandra Murbarani dari PTD SDN 1 Cibareng, Kabupaten Purwakarta, dalam acara coaching supervisi pasca observasi. Bersama kami sekarang telah hadir Ibu Pengajar Praktik Ibu Nur Supriyatin SPD
dan rekan sejawat saya Apa bedanya cerpen dengan Selamat pagi cerpen? Ibu, selamat pagi mereka. Singkatan dari Maaf ya mengganggu pagi ini. cerita Kita pondok bisa cerpen, melaksanakan cerita pendek. pasca Jadi bedanya observasi ya. apa? Yang setelah kemarin kita melakukan pra dan supervisi. Ya, Sekarang kita bagus. Kalau selanjutnya cerpen melakukan bahasa Indonesia, kalau Ibu Eka apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? karakteristiknya sama. Terima kasih ya Bu Eka waktunya sudah Yang membedakan itu waktunya untuk dari melakukan segi pasca observasi pagi ini. saja. Oh ya Bu Eka, Segi bahasa. apa yang Ibu harapkan dalam pembicaraan kita pagi ini? Kita Pertanyaannya sebelumnya saya berharap melalui obrolan kali ini dapat membantu saya dalam memberikan perbaikan-perbaikan terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan selama observasi kemarin. Rani Aulia mana? Mudah-mudahan dengan obrolan kita nanti kita dapat Depan Rani. perbaikan-perbaikan untuk kemajuan ke depannya ya Bu Ini Eka ya. Rani Nah, contoh. selanjutnya bagaimana perasaan Bu Eka setelah kemarin melaksanakan Ayo Rani. observasi dan di bersama saya? Ini untuk Perasaan saya tentunya sungguh luar biasa ya Bu, karena di sini pun saya dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan yang saya laksanakan melalui APP, kemudian saya pun memberikan pembelajaran sesuai dengan media yang sudah saya buat seperti PPT, terus juga ada video pembelajaran juga kemarin, dan juga ada media pembelajaran konkret ya kemarin itu ada ada kubus yang digunakan untuk pembelajaran. Tentunya itu sangat luar biasa bagi saya gitu. Berbeda dengan pembelajaran seperti biasanya yang biasanya pun tanpa menggunakan media gitu. Tapi kemarin selama observasi kemarin saya merencanakannya dengan matang. Oh gitu ya, jadi Bu Eka bersungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran dengan strategi-strategi dan media-media yang digunakan. Bu Eka sudah mempersiapkan sebelumnya PPT-nya, ya, benda konkretnya, ya, untuk mendukung pembelajaran hari itu ya. Bagus sekali ya Bu Eka ya. Oh iya. Selanjutnya strategi yang Ibu sampaikan pada waktu observasi kemarin itu, apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Baik, strategi tersebut sudah dilaksanakan ya Bu, sudah dilaksanakan. Mungkin Ibu juga melihat kemarin ketika observasi strategi yang saya gunakan gitu. Nah, seperti halnya contohnya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Di sini saya mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan ajarnya. Jadi mereka tuh mampu untuk memahami pembelajaran ketika saya sudah mengelompokkan di kelompok tersebut, karena kan saya pun harus mengetahui nih karakteristik siswa itu seperti apa. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini secara berkelompok itu memudahkan saya untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik. Ya bagus sekali Bu Eka, dengan strategi Bu Eka melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Yang sebelumnya Bu Eka tentunya sudah melaksanakan asesmen awal ya, dengan memetakan kebutuhan belajar mereka, apakah mereka butuh dengan pelajaran secara auditory atau visual atau kinestetik ya. Jadi mereka itu tidak Ibu Eka perlakukan sama ya, karena kebutuhan mereka itu berbeda. Ya bagus sekali Bu Eka. Terkait dengan tujuan ya, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Eka tetapkan, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah Ibu tercapai. Kemarin itu kan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui penjelasan dulu ya, melalui video dan juga PowerPoint, siswa mampu untuk mengetahui tentang volume kubus dan balok dengan satuan kubus. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi secara berkelompok, siswa mampu untuk menghitung volume kubus dan balok. Oh iya, jadi tujuan yang Bu Eka capai itu diantaranya dengan Bu Eka memberikan materi peserta didik mampu menentukan volume kubus dan balok itu, dan dengan video ya, disaksikan video murid dengan senang hati ini lebih mudah memahami itu ya Bu Eka. Jadi pada intinya tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Ya, selanjutnya bisakah Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang bisa dipertahankan dan hal-hal apa yang perlu dirubah? Untuk hal-hal baik yang saya ingin pertahankan melalui pembelajaran kemarin itu saya akan mengambil tentang pembelajaran berdiferensiasi yaitu tentang pembelajaran berkelompok itu. Nah, karena setelah kemarin pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu
anak-anak itu lebih mudah gitu, lebih mudah memahami sesuai dengan kemampuan mereka, kebutuhan mereka belajar gitu. Jadi menurut saya itu lebih baik jika digunakan kembali seperti itu. Jadi ingin saya pertahankan untuk belajar berdiferensiasi tersebut. Kemudian hal yang saya ingin perbaiki selanjutnya, mungkin kemarin karena sepertinya terlalu padat ibu pembelajarannya, kayak lebih fokus ke materi, lebih fokus ke pembelajaran yang lain gitu, pembelajaran di PPT, PowerPoint, video gitu. Nah sehingga lupa untuk memberikan deskripsi. Oh iya ya, supaya tegang ya, tidak tegang ya anak-anaknya. Jadi hal yang saya ingin perbaiki itu menambahkan deskripsi pada setiap pembelajaran gitu, agar anak pun bisa lebih rileks, bisa lebih enjoy ketika belajar. Bagus sekali juga. Jadi ibu ingin memperbaiki ke depannya supaya lebih mudah, lebih senang, lebih menarik ya pembelajarannya dengan ditambah SPI pada awal dari pelajaran ya. Tadi cerita pendeknya Selanjutnya apa rencana untuk memperbaiki kekurangan temanya selanjutnya? tentang persahabatan. Itu tentunya Kalau tadi yang contoh saya ingin tentang apa? melakukan pelatihan Tentang belajar, terutama kegiatan sehari-hari ya, karena dia menceritakan dari mulai tidur saya harapkan ya, bisa kegiatan seharian ya, ya, saya tuh bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dalam mengajar. Terus saya juga Nah itu bisa adalah contoh. mengimplementasikan ajaran tersebut pada peserta didik. Nanti silakan Iya, ya. Jadi kalian menutupi, buat memperbaiki kekurangan kita akan cerpen melihat di diri rumah ya. dengan diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan di KKG, Buat KKG satu sekolah, buat KKG. cerpen. Bagus sekali mereka ya, kita itu tidak boleh stuck di situ, diam di tempat gitu. Kita harus ada kemajuan, harus berani keluar dari zona nyaman. Dan rencana perbaikan tersebut kapan akan Nanti direalisasikan? kan ibu pilih yang Tapi ya Bu, kalau bagus. bisa ini kan kalau misalkan ada peluang untuk belajar, Masa pastinya kan sekali? kita masukin gitu ya, agar kita pun lebih banyak lagi ilmu yang Jadi kita dapat harus gitu. supaya apa? Kenapa harus sering menulis supaya kamu terbiasa dan kosakatanya berkembang. Mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Oke, itu saja materi hari ini. Kira-kira ingat dulu. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya kalau keberhasilan dari Assalamualaikum. pelatihan-pelatihan atau AKG yang saya lakukan tadi, saya berharap saya akan menerapkan pelajaran tersebut kepada diri sendiri. Nah, ini kan keberhasilannya yaitu di mana siswa paham akan materi yang saya ajarkan. Lebih paham dan lebih senang ya kalau belajar dengan mereka. Senang banyak apa yang menariknya gitu ya. Selanjutnya, kira-kira siapa saja orang yang akan dilibatkan dalam perbaikan ini? Untuk orang yang terlibat dalam pembelajaran nanti tentunya yang utamanya itu kan guru dan siswa ya ketika di kelas. Kemudian kalau misalkan secara sekolah luas berarti guru, siswa, kepala sekolah. Kemudian kalau misalkan eksternalnya lagi berarti siswa dan orang tuanya, untuk memotivasi siswa dalam semangat belajarnya seperti itu. Sekali dari pertemuan ini kira-kira masih ada yang mengganjal ya sebenarnya tentang Alhamdulillah sih melalui obrolan kali ini tidak ada yang mengajar ya Bu, dan melalui obrolan dari pra sampai pasca pun sudah membantu saya ketika kemarin sertasi gitu. Sebelumnya ya selama kita melakukan seperti ini ya dari kemarin dari pra observasi dan pasca observasi ini sebenarnya kita bukan untuk mengorek-ngorek kekurangan ya mereka ya, sebenarnya bukan, kita itu hanya untuk apa ya, mengembangkan kompetensi diri kita sendiri dulu ya, hanya itu, tidak ada maksud apa, tidak ada penilaian apa juga, hanya kebaikan kita ke depan ya mereka ya. Dan mereka lebih banyak sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, bagaimana mengarahkan anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya mereka juga sudah belajar tentang sosial emosional ya, tentang sosial emosional, bagaimana kita menguasai hati kita ya, misalnya dalam kehidupan itu dengan anak-anak. Selanjutnya mereka juga sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya sebelum di awal pembelajaran mengumumkan
kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan murid ya. Dan Bu Eka juga sudah menerapkan disiplin positif ya. Terima kasih ya Bu Eka untuk waktunya. Tapi sebelum ada ditutup ya, sebelum penutupan, saya mau bertanya satu lagi ya Bu Eka ya. Terkait pengembangan diri Bu Eka, akan difokuskan ke bidang apa? Untuk pengembangan diri saya, karena sesuai dengan zamannya ya Bu, saya akan melakukan pengembangan diri keterampilan IT ya Bu, karena kan sekarang sudah zamannya teknologi, tentunya kita sebagai guru ini tidak boleh kalah dengan siswanya, dan ketika siswanya tahu teknologi, ya kita pun sebagai guru harus lebih tahu daripada siswa. Jadi kita pun bisa membatasi siswa ketika teknologi tersebut digunakan, kemudian kita pun bisa mengajarkan kepada siswa terhadap teknologi tersebut digunakan seperti apa ke depannya. Jadi untuk pengembangan diri yang Bu Eka akan fokuskan sesuai dengan cita-cita Belajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita ini zamannya sedang zaman apa? Zaman era globalisasi, era apa? Era IT ya. Kita tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah sama teman kita. Kita punya Google, tapi tanya kita juga lebih menguasai ya. Saya Bu Eka ya. Terima kasih Bu Eka untuk pasca untuk kasih kita kali ini ya. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga kedepannya mereka bisa lebih sukses lagi. Terima kasih.